Terlena ku di sini, terbuai oleh duniawi. Langkahku penuh dosa, maafkan aku Tuhan. Suramnya dunia mudaku, terjerat dunia hitam. Masih adakah ampunanmu untuk diriku yang hina ini? Masih adakah ampunanmu untuk diriku yang hina ini? Terlena ku di sini, terbuai oleh duniawi. Langkahku penuh dosa, maafkan aku Tuhan. Suramnya dunia mudaku, terjerat dunia hitam. Masih adakah ampunanmu untuk diriku yang hina ini? Masih adakah ampunanmu Tuhan untuk diriku yang hina ini? Jumpa kembali di MCD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya menunggu dan pasrah atas waktu serta kehendak Tuhan dengan tetap melakukan firman Tuhan gitu. Jadi judul temanya itu teman-teman. Bagaimana kita harus bisa, harus mau dan mampu menunggu dan pasrah gitu ya atas apa ya? Jadi waktu gitu, atas waktu serta atas kehendak yang Tuhan kehendaki dengan tetap kita melakukan firman, teman-teman. Bukan terus motong berhenti gitu, kita tetap melakukan firman. Nah ini saya coba masuk dulu ke dalam kitab Yohanes, teman-teman. Kitab Yohanes pasal 2 ayatnya 1-11. Coba kita baca bareng-bareng, teman-teman. Ini kitab Yohanes pasal 2 ayatnya ayat 1-11. Ini perikopnya bicara perkawinan di Kana, teman-teman. Perkawinan di Kana ini Yesus membuat mujizat yang pertama sekali kalau nggak salah ya ada di perkawinan Kana ini, teman, merubah air menjadi anggur gitu. Nah anggur maksudnya menjadi minuman anggur gitu. Nah ini coba saya bacakan, teman. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea
Dan Ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus berarti Maria, teman-teman. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus si Maria ini berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Anggur di sini maksudnya minuman, teman-teman. Zaman itu kalau ada pesta-pesta biasanya minum anggur gitu. Jadi dari anggur difermentasi menjadi minuman anggur. Nah, itu kualitas dari minuman anggur ini banyak sekali ragamnya, teman-teman. Jadi seperti apa ya kalau disebut sekarang ya wine gitu ya. Minuman anggur itu wine gitu. Nah, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi Maria katakan kepada pelayan-pelayannya, apa yang Yesus suruh, ya diperbuatlah gitu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung gitu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya untuk ngetes air ini yang Yesus rubah bikin mujizat menjadi minuman anggur. Nah, ini dibawa ke tempatnya pimpinan pesta itu gitu, ke pimpinan pesta. Nah, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, minuman anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi karena pemimpin pesta nggak ngerti kejadian ada mujizat air jadi minuman anggur gitu, tapi kalau pelayannya kan tahu gitu, dari air menjadi anggur gitu. Nah, dia memanggil mempelai laki-laki si pemimpin pestanya gitu, dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Jadi kalau cerita adat istiadat di sana, teman, jadi mungkin minum anggur itu kalau udah terlalu banyak itu jadi kayak setengah mabok ya. Mungkin seperti kalau di sini mungkin kalau tape ketan ya, teman, tape ketan yang ada airnya itu, kalau air tape ketan itu diminum terlalu banyak tuh jadi bisa memabokkan, teman-teman. Bisa bikin seperti kalau di Jepangnya sake gitu. Nah, ini anggur ini sama, teman. Jadi kalau kebanyakan bisa mabok gitu. Nah, si pemimpin pesta bilang gitu ke si pihak mempelainya gitu, bahwa orang lain kalau nyajikan anggur itu yang jelek dulu, yang bagus dulu gitu. Yang bagus dulu atau yang jelek dulu ya? Yang baik dahulu gitu. Karena belum mabok, masih bisa merasakan gitu. Nah, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tapi karena kejadian ini terbalik gitu, jadi yang disajikan itu seperti anggur yang dianggap kurang baik gitu sama pemimpin pesta. Karena air yang dirubah menjadi minuman anggur yang oleh Yesus ini dianggap lebih baik, teman-teman. Jadi pemimpin pesta yang bingung gitu, ya kenapa kok yang lebih baiknya ditaruh di belakangan gitu. Padahal kan orangnya udah pada setengah mabok anggur gitu. Jadi tidak bisa merasa enak. Tapi si pemimpin pesta kan bisa merasakan bahwa yang karena mujizat air menjadi anggur gitu, itu lebih baik dibanding anggur yang memang anggur asli gitu. Nah, ini yang pemimpin itu jadi menghadap ke si mempelai ngomong gitu, ya setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang gitu. Jadi kau yang belakangan kau malah anggurnya jauh lebih baik daripada yang sudah dihidangkan waktu awal gitu. Nah, kategori baik itu, teman-teman, menurut orang-orang yang ngerti perangguran gitu, jadi fermentasi dari anggur menjadi minuman itu, katanya kalau prosesnya itu kan minimal harus 3 tahun, teman. 3 tahun sampai 30 tahun bahkan bisa lebih gitu. Tapi yang sudah dianggap kategori baik itu apabila fermentasi itu minimal 20 tahun, teman. Jadi lama sekali, teman. Bikin minuman anggur itu lama sekali. Makanya kalau di luar negeri, di tempat yang biasa minum anggur, tempat penyimpanan anggur itu kan nggak kira-kira, teman, kayak gudang-gudang atau gudang bawah tanah atau gudang-gudang besar gitu, yang dengan dinding tebal. Nah, biasanya anggur ditaruh di situ disimpan sampai puluhan tahun, teman. Bahkan ada yang ratusan tahun mungkin umurnya anggur. Dan harga anggur sebotol itu yang saya tahu katanya bisa puluhan juta, ratusan juta loh, teman. Kalau yang memang kualitas yang baik sekali. Tapi ya saya nggak bisa minum anggur karena saya nggak bisa alkohol, jadi nggak bisa membedakan anggur yang mana yang kurang baik, yang baik dan sangat baik, saya tidak bisa, teman-teman.
Jadi itu katakan begitu. Nah, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Nah, itu berarti yang pertama. Pertama Yesus membuat mujizat, maksudnya tanda-tanda itu ya di Galilea itu, ya di pesta perkawinan Kana itu. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, dengan mujizat-mujizat itu gitu. Jadi akhirnya murid-murid makin percaya bahwa memang Yesus itu ada roh Tuhan di dalam Yesus gitu. Nah, sebenarnya kalau nanti cerita pendalaman kita lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, sebenarnya roh Tuhan itu kan tidak cuma di Yesus gitu. Roh Tuhan itu juga ada di setiap manusia, di setiap kita gitu. Nah, tinggal problemnya kita tahu enggak, kita kenal enggak bahwa ada roh Tuhan atau Roh Kudus dalam kita. Mungkin kalau Muslim katakan nur gitu. Itu tahu enggak bahwa ada itu. Kedua, ya kita menghidupkan roh Tuhan enggak di dalam hidup kita gitu. Kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, ya berarti kita tidak bisa hidup dengan Tuhan itu, karena roh Tuhannya tidak hidup. Nah, ini butuh pengertian yang lebih dalam teman-teman, sehingga kita nanti satu saat akan mampu mengerti akan firman Tuhan yang sebenarnya, yang dari persepsi Tuhan gitu. Dan kita akan tahu ujung-ujungnya bahwa ada dalam unsur dalam kita itu ada 3 unsur, tidak cuma tubuh jiwa tapi juga ada roh, di mana di roh itu adalah tempatnya roh Tuhan yang ada di dalam setiap manusia, dan roh Tuhan itu bisa dihidupkan ya, sehingga kita mampu mengerti akan firman Tuhan, kita mampu melakukan firman Tuhan. Nah, ini butuh kedalaman pengertian akan firman itu. Nah, ini yang harus kita belajar terus-menerus sampai kita meninggal dunia, teman-teman, karena tidak pernah akan habis gitu. Nah, ini saya udah bacakan kitab Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Nah, ini saya kaitkan teman-teman dengan kitab Matius, teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Matius pasal 26, teman-teman, pasal 26 ya, ayatnya 36 sampai 46. Ayatnya 36 sampai 46 gitu. Nah, ini judulnya itu di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya gitu. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku yang sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku," gitu. Ini Yesus katakan itu, teman-teman, ke Petrus dan ke anak-anak Zebedius itu gitu. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi kalau kita simak ayat 39, teman, bukan berarti apa yang Tuhan hendaki, Tuhan rancangkan gitu, itu selalu sesuai dengan kita gitu, sesuai dengan Yesus gitu. Ternyata tidak, teman-teman. Ya, kalau kita lihat ayat 39 itu jadi ada pengertian yang beda, ada cerita pengharapan yang beda, ada ya banyak yang beda ternyata antara kita dengan Tuhan Allah itu banyak yang beda. Yesus pun juga berasa beda dengan Tuhan. Nah, ini coba kalau kita camkan lagi ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku." Nah, ini kan berarti kan seolah-olah kan apa yang Tuhan Allah kehendaki perbuat, yang dialami oleh Yesus. Yesusnya kan nggak mau, nggak mau ngalamin itu gitu. Ya kalau bisa ibaratnya kan yang akan dilakukan disebutnya misalnya di sini kan cawan gitu kan, cawan, jadi yang mesti dikerjakan gitu. Nah, Yesus nawar, kalau bisa cawan yang ini yang dari Tuhan Allah ini jangan diminum sih Tuhan. Kalau bisa ganti aja gitu. Kalau memang bisa diganti. Nah, cuman karena Yesus ini iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan Allah itu besar sekali. Jadi dia katakan begitu, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu permintaannya. Tetapi, nah ini balik lagi nih, butuh satu iman yang kuat, butuh pengharapan yang besar kepada Tuhan, dan butuh kasih gitu. Kasih dalam arti taat, takut melakukan firman Tuhan gitu. Ya, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Yesus katakan begitu, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, kita ngalamin itu enggak, teman-teman? Kita ngalamin hal seperti ini enggak gitu? Jadi ini kalau saya lihat di sini, teman-teman, ya, betapa taatnya Yesus gitu ya kepada Tuhan Allah gitu. Nah, ini benarnya sama, teman. Sebenarnya kalau urusan pengertian, pengenalan akan firman itu kan sampai kita meninggal kan nggak ada habisnya, teman. Antara
kalau kita urutan dari sisi rohani gitu, ya Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah itu nanti nyambungnya ke Yesus. Yesus kepalanya adalah Tuhan Allah. Nah kita si suami gitu, laki-laki, kepalanya itu Yesus. Kalau di Nasrani urutannya gitu teman. Nah yang namanya istri teman-teman, ya kepalanya ya suami gitu. Urutannya harus begitu. Nah ini yang kadang-kadang di dalam realita kehidupan kita sehari-hari nggak terjadi teman-teman. Jadi si istri ya banyak protes gitu ya akan pengertian firman Tuhan meskipun nggak salah gitu. Nah tapi si suami juga punya pengertian yang beda. Nah ini akhirnya kan ribut teman. Ya apa kalau bicara pakai teorinya rohani yang ini gitu, berarti istri yang harus taat dan takut kepada suami, itu urusannya gitu loh. Begitupun juga antara suami dengan si Yesus gitu. Ya, berarti suami dengan Nabi Isa. Ya suami juga sama, harus taat dan takut kepada Nabi Isa, Yesus gitu. Nah, begitupun dengan Yesus gitu. Yesus pun harus taat dan takut kepada Tuhan Allah. Jadi urutannya gitu teman-teman. Jadi kalau kita udah bicara tidak taat dan tidak takut, akhirnya ya istri pasti bentrok sama suaminya. Suaminya pasti bentrok sama Yesus gitu. Yesus berarti sama firman Tuhan. Ya ribut sama firman Tuhan. Nah, yang namanya Yesus akan ribut dengan Tuhan Allah gitu. Kan urutannya gitu teman. Jadi secara rohani itu teman-teman coba ingat ya, ini teman-teman yang di Nasrani gitu. Tapi saya juga nggak ngerti, mungkin di agama lain juga sama gitu. Istilahnya tata cara rohani itu seperti itu. Jadi urutnya kalau kita urut dari, kalau bicara anak-anak kan titipannya Tuhan. Jadi kita start dari istri benar. Istri ke suami, bisa nggak seorang istri yang benar itu harus taat dan tunduk gitu. Meskipun apapun argumentasi pengertiannya juga boleh-boleh aja berbeda gitu. Tapi tetap pada akhirnya seorang istri yang benar itu akan taat dan takut kepada apa yang dimengerti oleh suaminya. Nah, begitupun dengan suami yang benar, teman-teman. Suami yang benar itu akan taat dan takut kepada firman Tuhan gitu. Yesus, saya universalkan jadi firman Tuhan. Jadi seorang suami yang benar itu harus taat dengan firman Tuhan. Lepas dia setuju atau tidak setuju, lepas sepengertian atau tidak sepengertian, tapi harus taat dan tunduk kepada firman Tuhan gitu. Nah sebaliknya firman Tuhan atau direpresentasikan sebagai Yesus juga sama, dia harus tunduk kepada Tuhan Allah gitu. Itu otoritinya seperti itu teman-teman. Nah ini dibuktikan kembali lagi di ayat 39 tadi kan, berarti bahwa ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Nah ini kan pendapat Yesus yang tidak sama dengan Tuhan Allah. Berarti bisa juga beda antara suami dengan firman Tuhan, bisa juga beda antara istri dengan si suaminya. Nah tapi kan di situ gitu. Kalau Yesus kan tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Tuhan Allah kehendaki saja. Nah akhirnya Yesus kan terserah dibalikkan lagi gitu, pasrah kepada pilihannya Tuhan Allah. Nah sama ya, apakah bisa seorang suami yang benar itu bisa pasrah seperti di pengertiannya firman Tuhan gitu ya? Kalau firman Tuhan nyuruh A ya A saja, jangan diprotes jadi B atau C gitu. Dan begitu pun sama dengan seorang istri yang benar itu akan tetap taat kepada suaminya meskipun dia bisa protes bukan A bukan B bukan C gitu, tapi tetap cerita pada akhirnya ya ada authority yang memang tidak bisa dilanggar teman. Urutannya seperti itu dan Yesus berhasil melakukan itu gitu. Jadi dia tidak menolak. Akhirnya dia disalibkan akhirnya gitu. Karena cawan buat Yesus saat itu kan berat sekali gitu. Yesusnya tahu nggak kuat gitu. Nah ya pasti karena roh Tuhan ini yang akhirnya menguatkan. Roh Tuhan yang akan menguatkan ini gitu. Nah ini di ayat 39-nya gitu. Nah ke 40-nya setelah ia kembali kepada murid-muridnya mendapati mereka sedang tidur dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku gitu? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah ini kan ini yang dikatakan gitu. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu gitu. Yesus ulang confirm sekali lagi ke Tuhan Allah seperti itu, bahwa dia tidak akan menolak cawan yang dari Tuhan Allah gitu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat sekali, murid-muridnya gitu. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga gitu. Jadi coba bayangin, 3 kali Yesus ucapin doa yang seperti itu. Kalau bisa cawannya pindah. Lah ini yang tadi sekali urut itu Yesus ke Tuhan Allah bisa begitu 3 kali loh doanya, doa yang sama. Firman Tuhan katakan begitu. Si suami yang benar juga jangan-jangan begitu gitu, berdoa ke Tuhan gitu, ke firman Tuhan bahwa nawar gitu ya, 3 kali berdoa hal yang sama untuk nawar. Begitupun juga seorang istri yang benar terhadap suaminya juga akan seperti itu teman-teman.
Jadi kembali lagi ya boleh-boleh aja lah ya kita beda pengertian istri yang benar, beda pengertian dengan suami gitu. Ya boleh-boleh aja, tapi tetap harus diakhiri dengan ketaatan kepada suami, taat kepada suami, tunduk kepada suami. Begitupun seorang suami yang benar, ya pada akhirnya boleh-boleh dia ngotot bagaimanapun juga, tapi pada akhirnya ya harus tunduk kepada firman Tuhan gitu. Nah begitupun Yesus gitu, firman Tuhan Yesus ini apabila kepada Tuhan Allah, ya dia tetap tunduk kepada Tuhan Allah, meskipun dia ketakutannya sampai 3 kali loh berdoa itu untuk hal yang sama katanya gitu. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang yang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia menyerahkan aku sudah dekat. Itu akhirnya ya setelah subuh terlewati ya disalib gitu akhirnya. Nah ini kita hidup juga akan ngalamin seperti ini teman-teman. Jadi yang tadi saya katakan justru ada hal-hal tertentu yang authority ini kita nggak bisa nawar, ya kita mesti ngalah teman-teman. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman 2 kitab ya, kitab Yohanes pasal 2 ayat 1-11, dan saya sudah bicarakan kitab Matius 26 pasal 26 ayatnya 36-46. Nah ini ceritanya seperti ini gitu. Nah saya coba masuk ke draft teman-teman, dan saya coba nanti jelaskan dikit-dikit maksudnya apa gitu. Ya dengan menunggu dan pasrah atas waktu serta kehendak Tuhan, dengan tetap ya, lakukan firman Tuhan. Kalau dari versi cerita Yesus tadi kan yaitu ya Yesus itu menunggu dan pasrah kepada Tuhan Allah gitu ya. Waktunya ya katanya besok akan disalib gitu kan. Nah terus kehendak Tuhannya mungkin ya karena kehendak Tuhan bahwa dengan saat itu Yesus wafat gitu, akhirnya malah Tuhan Allah mengutus Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di Yesus itu gitu, yang sama ini, Roh Kudus yang sama ini diutus ke semua manusia ini teman-teman. Nah itu konsekuensi kenapa Tuhan Allah mengizinkan Yesus disalib sampai wafat gitu ya, karena ya Tuhan Allah akan memberikan kompensasi gitu ya, roh Tuhan, Roh Kudus yang ada, yang tadinya hanya ada di Yesus itu akan di spreading gitu ke semua manusia teman-teman. Nah iblis mungkin nggak tahu gitu dengan adanya Roh Tuhan, Roh Kudus di dalam setiap kita, bahkan bukan cuma Nasrani kan, yang saya beberapa kali sharingkan gitu, bahwa kalau dari versi firman Tuhan Nasrani gitu, bahwa Roh Tuhan itu tidak hanya diberikan orang Nasrani tapi ke semua manusia gitu, ke semua orang gitu. Nah tinggal ada orang yang tahu, ada yang belum tahu ya, ada yang menghidupkan, ada yang tidak menghidupkan. Tapi kalau sampai semua orang tahu bahwa di dalam manusia itu ada Roh Tuhan, iblis nggak bisa apa-apa dan pasti kalah gitu, karena ada kekuatan kuasa Roh Tuhan di dalam setiap manusia gitu. Nah ini yang sayangnya itu kan tidak semua orang gitu, tidak semua orang mengerti akan ya ada Roh Tuhan di dalam kita. Nah ini tugas kita teman-teman, bagaimana setelah kita mengerti firman Tuhan dan kita berani melakukan firman, tugas kita itu mengajarkan atau memberitakan atau menguatkan gitu saudara-saudara kita yang seiman. Ini yang firman Tuhan katakan tugas kita itu, yaitu teman-teman. Jadi bukan tugas kita hidup itu untuk kepentingan Tuhan, bukan gitu. Jadi tugas kita ini hidup untuk mentaati kepentingan perintah Tuhan. Itu apa perintah Tuhan? Yang menyelamatkan sesama kita ya, dengan cara memberitakan, dengan cara mengajarkan, dengan cara menguatkan gitu. Itu yang Tuhan minta buat kita. Kalau buat pribadi Tuhannya, Tuhan tidak butuh apa-apa dari kita gitu. Ya kita yang butuh apa-apa dari Tuhan gitu. Nah ini kalau saya masuk ke draft saya teman-teman, mujizat pertama yang dibuat Yesus terjadi dalam pesta perkawinan di Kana tadi kan, di Kana saat Yesus akan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah ketika mereka kekurangan anggur gitu, ibu Yesus si Maria ini gitu yang berkata kepada Yesus ya, mereka si tuan rumah yang punya acara ini kehabisan anggur. Jadi si Maria katakan ke Yesus seperti ini, tuan rumahnya kehabisan anggur nih gitu. Yesus mengubah air menjadi anggur secara mujizat, secara natural. Proses anggur diproses fermentasi menjadi minuman anggur yang kita sebut wine itu. Ya, itu butuh waktu 3-30 tahun teman, menurut si pakar-pakar pembuat minuman anggur gitu. Jadi semakin lama fermentasi anggur gitu menjadi jadi minuman anggur itu akan meningkatkan mutu minumannya gitu. Jadi semakin lama disimpan itu semakin bagus gitu. Bahkan saya dengar katanya ada yang
yang disimpan sampai puluhan tahun, ratusan tahun, itu harganya juga nggak kira-kira loh. Sebotol itu saya dengar katanya ada yang jutaan, ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta, nggak tahu, mungkin ada yang ratusan juta juga kali. Jadi nggak tahu, harganya udah nggak kira-kira gitu. Nah, karena lamanya fermentasi tadi gitu. Nah, kalau kita bicara apa ya? Kalau kita bicara minuman anggur yang dinilai ya baru dengan standar baik itu diperkirakan menurut pakar-pakar butuh waktu fermentasi minimal 20 tahun, teman. Tadi saya udah katakan gitu. Jadi menurut pakar anggur yang baik itu kategorinya harus 20 tahun. Dan saat Yesus mengubah air menjadi minuman anggur tadi, wine tadi, hanya dalam waktu sekejap aja kan. Jadi cuma diciduk, airnya diciduk, diisi lumayan, langsung dengan kekuatan supranaturalnya, dengan kekuatan roh Tuhannya, dengan kekuatan roh kudusnya, dengan kekuatan nur kalau orang Islam bilang gitu, orang Muslim bilang, langsung jadi anggur gitu. Ya, ini yang disebut mujizat, yang mana ya sangat irasional, teman-teman. Mujizat itu kan umumnya irasional gitu. Nah, butuh kekuatan supranatural prosesnya. Jadi bukan cuman irasional aja, ya irasional karena proses terjadinya itu dengan kekuatan supranatural, teman. Apabila dengan kekuatan manusia yang natural nggak mungkin bisa terjadi gitu. Bagaimana caranya air bisa jadi anggur yang dengan kualitas fermentasi 20 tahun kan nggak mungkin. Dalam roh Tuhan, dalam roh kudus itu dalam sekejap langsung bisa jadi gitu. Nah, kuasa Tuhan yang diberikan kepada Yesus berupa roh Tuhan, ini roh kudus ya, roh Tuhan yang membuat mujizat terjadi gitu. Jadi kenapa Yesus bisa buat mujizat? Karena ada roh Tuhan, ada roh kudus di dalam Yesusnya gitu. Nah, kuasa Tuhan ini tanpa dapat dibatasi waktu. Jadi kalau kita bicara kuasa Tuhan nih, ya itu tidak ada batas waktu, tidak bisa dibatasi waktu, tidak dibatasi oleh jumlah gitu, tidak bisa dibatasi oleh kualitas. Ya contoh, satu hari bisa seperti fermentasi umur 20 tahun itu kan bicara waktu dan kualitas. Bahkan jarak, teman-teman, nggak bisa juga dibatasi jarak, nggak bisa dibatasi apalagi. Jadi ya memang nggak bisa dibatasi oleh apa-apa, oleh ruang gitu. Ya misalnya sekarang ada di kota kita, tahu-tahu sebentar ada di Bali gitu. Itu untuk roh Tuhan, roh kudus itu nggak ada itu batas jarak seperti itu nggak ada gitu. Jadi memang supranatural kekuatannya seperti itu. Semua dapat terjadi oleh karena ya kuasa Tuhan tadi, kuasa roh Tuhan tadi, kuasa roh kudus tadi, atau kuasa nur yang Muslim bilang, atau saya nggak ngerti di agama lain katakan apa gitu. Yang jelas kuasa Tuhan seperti itu, teman-teman, sangat kuat gitu. Nah, jika kita simak cara kerja kuasa Tuhan ya dengan waktu penggenapan tuaian janji-janji Tuhan pada kita, bagi yang telah dewasa rohani hanya tersisa yang menunggu dengan pasrah gitu ya, atas waktu dan apa yang Tuhan kehendaki yang terbaik terjadi bagi kita. Jadi bagi orang-orang yang sudah lebih dalam mengenal-mengerti akan firman Tuhan, bagi orang yang sudah benar-benar kedewasaan rohani udah lebih terlatih, teman-teman, akhirnya janji-janji Tuhan itu tidak dilihat, teman-teman, tidak terlalu dilihat gitu, karena ya sudah percaya gitu, ya sudah ada tingkat level iman percaya kepada Tuhannya udah lebih gitu, tingkat kedalaman pengenalan pengertian akan firman-Nya udah lebih. Jadi kenapa kita mesti menunggu? Kenapa kok tuaian belum bisa tergenapi dalam hidup kita? Ya karena pasti Tuhan punya satu rencana, teman-teman, rencana yang pasti baik untuk kita gitu. Jadi akhirnya di jiwa kita, kalau kita kembali ke tubuh jiwa roh gitu, ya boleh aja tubuh kita kan ngerasa udah gak enak sekali, teman-teman, ya ngerasa gak enak. Tapi kalau bicara jiwa itu juga menuntut kan, ya kapan selesainya gitu. Ya kalau sampai kita ngalami ujian cobaan seperti ini, berapa lama selesainya gitu ya, akan ribut terus. Tapi kalau bicara dari roh, karena roh itu sudah memiliki kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan dan sudah memiliki tingkat level iman yang lebih gitu kepada Tuhan. Nah akhirnya roh ini yang sudah nggak terlalu ribut seperti jiwa dan tubuh gitu. Kenapa? Karena roh dengan imannya, iman percayanya, dengan pengharapan kepada Tuhannya, dengan cerita kasih Tuhan dalam bentuk taat dan takut melakukan firman Tuhan, akhirnya ya ujung-ujungnya roh ini yang akan menggiring si orang-orang yang dewasa rohani ini dengan ya menunggu gitu, menunggu dengan pasrah. Jadi menunggu dengan pasrah. Jadi kuncinya orang-orang dewasa rohani ya akan menunggu dengan pasrah gitu, dan sudah tidak terlalu ributin apa yang mau dituai untuk dunia ini gitu. Jadi pola pikir
pikir, rasa dan kehendak itu sudah beralih teman-teman, sudah bermetamorfosa dari kepentingan duniawi yang tadinya duniawi berpindah ke dalam kepentingan akhirat ini gitu. Nah ini kadang-kadang susah dimengerti oleh orang-orang yang belum dewasa rohani. Nah yang konyol lagi teman-teman, apabila terjadi perbedaan tingkat gitu ya kedewasaan rohani antara suami dengan istri atau istri dengan suami. Nah ini konyol sekali teman. Jadi hidupnya jadi nggak enak sekali gitu. Ya bagaimana? Kalau cerita bukan istri atau bukan suami, mungkin si suami bisa cuek-cuek aja atau istri cuek-cuek aja gitu. Tapi kalau udah bicaranya terkena ke hubungan suami istri, ini jadi yang level dewasa rohani ini yang akan jadi merasa tersiksa sekali teman-teman. Begitupun juga mungkin yang istrinya atau suaminya yang tingkat level kedewasaan rohani masih di bawah, mungkin juga kesiksa juga teman-teman. Cuman bedanya kalau yang di tingkat bawah baik suami atau istri masih bisa komplain, nggak marah-marah ini itu gitu. Tapi kalau yang sudah di level kedewasaan rohani gitu, ya rasanya sudah akan jadi seperti ya pasrah gitu, ya pasrah seperti tadi kita bicara. Jangankan kita gitu, ya kita yang manusia gitu, ya kita cerita Yesus yang sebagai nabi juga gitu, kita sebagai manusia dan Yesus sebagai nabi aja, dan nabi aja katanya begitu, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini katakan begini, ini kan kondisinya sudah, Yesus itu nggak enak sekali gitu. Sama aja, ya suami yang sudah dewasa rohani juga satu saat mengalami hal yang sama gitu. Mungkin juga sama kalau terbalik, istrinya yang sudah lebih dewasa rohani, mungkin istrinya juga akan mengalami hal yang sama. Dan Yesus ini berdoa dalam semalam itu 3 kali untuk hal yang sama teman-teman. Jangan-jangan kita belum kali, masih baru sekali atau 2 kali. Coba kalau kita renungin ya, apakah Yesus juga tidak mengalami hal seperti kita? Apa sih ujungnya Yesus? Ya pasrah kok. Ya akhirnya kan Yesus terserah, balikin lagi terserah kehendaknya Tuhan aja. Karena Yesus percaya bahwa kehendak Tuhan Allah lah yang terbaik gitu. Nah kita juga harus belajar itu teman. Jadi meskipun kesel atau takut atau capek atau bagaimana, ya kita tetap harus belajar terus bagaimana taat, untuk taat dan takut serta percaya gitu kepada ya Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah pasti akan berikan yang the best untuk kita gitu. Ya yang penting kita boleh aja lah, boleh merasa bagaimana nggak enak apa, tapi tetap dalam hal melakukan firman Tuhannya kan tetap lanjut teman. Nggak bisa lagi kesel jadi berhenti, lagi nggak ada pengertian jadi berhenti, lagi nggak mood berhenti. Jadi tetap disarankan ya kita harus punya iman, percaya, pengharapan yang besar kepada Tuhan, dan kita penuh kasih kepada Tuhan dengan cara ya kita dalam arti kata radikal, ekstrim gitu, dalam hal yang positif kan. Apa? Ya melakukan firman gitu teman. Meskipun cemooh, penindasan dan segala macam akan terus lahir dari pasangan kita, dari orang tua kita, dari anak kita, dari tetangga kita, dari community kita, dari masyarakat kita. Bisa akan timbul seperti itu teman. Cuma ya kembali lagi ya kita harus ya ujung-ujungnya bagaimana caranya pasrah ya, dan menunggu pasrah dan menunggu apa sih gitu yang Tuhan akan genapi dalam hidup kita gitu. Ya seperti itu teman. Nah tadi saya kan ada sedikit ngomongin yang kalau bicara otoriti rohani, hubungan itu seperti itu teman, dari Tuhan Allah ke Nabi Isa kan. Nabi Isa itu saya konversikan ke firman kan. Nah dari Nabi Isa firman ini baru ke suami itu baru otoritinya ke istri gitu. Nah ini urutannya harus berjalan teman-teman. Ya ini jadi ya pasti semua juga, jangankan istri yang kesal sama suami gitu, ya suami juga kesal sama firman Tuhan gitu. Firman Tuhan, Yesus juga mungkin ya tetap nggak bisa plong gitu terhadap Tuhan Allah. Ya urutannya gitu teman. Memang seperti itu gitu. Nah hanya oleh karena kedewasaan rohani yang dapat menunggu dengan pasrah gitu ya, karena dewasa rohani akhirnya kita bisa menunggu dengan pasrah gitu. Seperti yang di kitab Matius yang tadi gitu ya, kitab Matius pasal 26 39 tadi, ya Bapakku gitu, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu dariku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki gitu. Nah ini konversinya itu kan ini kan cerita Yesus nih. Kalau saya konversikan ke kata-kata yang universal gitu. Jadi ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allahku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu
dari Yesus itu, dari Yesus. Tetapi janganlah seperti yang Yesus kehendaki, melainkan seperti yang Tuhan Allah kehendaki. Itu kalau dari versi Yesus gitu. Nah kalau dari versi kita gitu, dari versi saya, dari versi kita gitu, kita semua gitu. Ya Tuhan Allah gitu. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dariku, dari saya. Tetapi janganlah seperti yang saya kehendaki, tetapi melainkan seperti yang Tuhan kehendaki. Itu seperti itu teman-teman. Jadi bunyinya akhir orang yang dengan kebebasan rohani itu akan berpikir seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi ya, ini cerita di antara Yesus dengan Tuhan Allah. Tapi kalau saya ingatkan pagi ini, kalau bicara authority yang lebih nyata teman-teman, authority itu paling nyata gitu. Jadi urutannya kan Tuhan Allah, Yesus atau firman Tuhan, terus ada suami gitu, baru istri gitu. Urutan secara otoriti rohani seperti itu teman-teman. Jadi saya sarankan istri yang benar itu harus belajar ya seperti Yesus terhadap Tuhan Allah, bagaimana taat dan tunduk dan taat kepada suaminya gitu. Ya lepas suaminya sudah dianggap benar atau enggak benar, tapi istri yang benar akan seperti itu. Begitupun juga suami yang benar menganggap firman Tuhan ya, atau Yesus itu atau Nabi Isa itu benar atau enggak benar, tetap harus taat dan tunduk dan taat gitu, untuk tetap melakukan firman Tuhan. Itu cerita kalau mau menjadi suami yang benar. Nah begitupun sama gitu, Yesus yang benar ya Yesus akan tunduk gitu kepada Tuhan Allah. Itu karena otoritinya seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan saya jelaskan pagi ini ya teman-teman jadi tahu bahwa jangan aneh apabila kita ada satu titik disudutkan untuk ya terpaksa gitu ya, menunggu dengan pasrah gitu. Tapi rasanya itu tidak akan menjadi beban berat apabila level kedewasaan rohani kita memang sudah terbentuk gitu. Karena apa? Karena kita sudah lebih beriman, percaya kepada Tuhan, kepada firman Tuhan itu. Kita sudah lebih kita sudah lebih berpengharapan besar gitu kepada firman dan Tuhan gitu. Dan kita pun sudah lebih mengasihi firman dan Tuhan. Jadi semua sudah kita bisa lampaui semua, sehingga ya kita bisa lebih kuat gitu ya. Dan biasanya kalau sudah dewasa rohani, udah pengharapannya bukan soal bagaimana kesulitan duniawi aja teman, tapi prioritinya sudah berubah menjadi bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat. Itu sebagai prioritas satu. Nah ada pun sisi rohani ya tetap akan kembali seperti yang firman Tuhan katakan ya, itu tambahan saja gitu. Jadi terserah Tuhan mau kasih atau enggak kasih, terserah gitu. Karena pengharapan kasih kita sudah lebih masuk ke dalam keselamatan akhirat dibanding kesulitan duniawi. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing pagi ini ada gunanya, bisa dipraktekkan gitu, dan juga kalau dianggap benar, coba beritakan ke teman-teman yang lain, ajarkan atau kuatkan sesama kita yang di pinggir-pinggir kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.